solder dulu yang kita dekatkan pada objek atau pada kaki komponen yang nantinya akan kita solder. Ya, posisinya seperti ini. Kemudian setelah 3-4 detik baru timahnya maju. Kemudian angkat sekitar 3 detikan. Nah, angkatnya ke atas. Hasil solder. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dan adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat konten ya, dimana dalam pembuatan konten ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyolder yang baik. Dalam artian baik di sini hasil solderannya bagus, menempel dengan sempurna. Dan saya akan menjelaskan juga tentang bagaimana solderan yang kurang bagus ya, dan bagaimana solderan yang bagus, serta bagaimana cara menyoldernya supaya hasil solderan itu hasilnya menempel dengan sempurna ya, pada kaki komponen dan permukaan objek untuk hasil solder di bagian solderan atau di bagian permukaan tembaganya. Oke, sebentar saya masih prolog dulu. Jadi pada dasarnya untuk teknik penyolderan ini ya, untuk teknik penyolderan ini supaya solder itu menempel dengan benar ya, dengan kokoh gitu. Yang pertama harus dilakukan itu kita julurkan dulu solder itu ya, solder itu ke bagian permukaan PCB ya. Contoh ini saya ambil PCB ya, bagian permukaan PCB ya. Nah, di bagian permukaan PCB yang nantinya akan kita solder ya, yang akan kita solder, terlebih dahulu solder dulu yang maju ya, solder dulu yang maju, sehingga permukaan PCB itu yang nantinya akan kita beri timah sudah panas. Nah, itu kita tahan sampai kisaran 3-4 detik dengan menggunakan solder daya 40-60 watt ya, 3-4 detik saja. Ketika sudah diperkirakan 3-4 detik dengan solder duluan ya, yang ditempelkan di bagian PCB, kemudian baru timahnya. Nah, ketika timah maju itu langsung panas, langsung black dead ya, nggak meledri gitu ya, langsung panas. Dan posisi solder yang bagus itu agak sedikit tegak ya, agak sedikit, jangan terlalu miring banget, sebab kalau kita menyoldernya posisi solder terlalu miring ya, ini nanti akan mengakibatkan jalur di sebelahnya kena cipratan dari timah ya, atau timah yang menempel ke jalur lain. Jadi posisikan agak sedikit tegak. Oke, bagaimana cara menyoldernya kita saksikan berikut ini. Oke, baik. Saya akan jelaskan cara nyolder yang baik dan benar ya, yang baik supaya hasil solderan itu menempel dengan bagus. Oke, pertama kita bersihkan dulu ya mata solderan ini.
mata solderannya harus kita bersihkan dulu dari kotoran. Kalau bisa ini pakai itu ya, pasta itu biar bersih. Berhubung di sini saya nggak ada pasta, saya pakai cutter. Ini bukan anjuran saya, ini kurang bagus kalau pakai cutter sebetulnya ya, untuk membersihkan mata solder. Harusnya pakai pasta, saya pastanya kehabisan, maaf ya teman-teman. Oke, sudah bersih ya. Oke, sekarang kita mau menyolder komponen ini ya, menyolder komponen ini, dan pastikan kaki komponen ini tidak ada yang karat ya, tidak ada yang karat. Kalau ada yang karat, teman-teman bisa dikerik dulu ya, dikerik ya, dikerik dulu. Pakai cutter juga boleh, nggak apa-apa, hati-hati ya. Dikerik dulu, dikerik sampai kinclong ya, kinclong keramik ketika sudah dipel. Ini harus bersih. Oke, baru kita masukkan ke tempatnya ya. Oke, kita di sini siap untuk menyolder. Oke, bagian yang pertama itu ketika kita mau menyolder itu posisi solder harus sedikit agak tegak ya, jangan terlalu tegak banget ataupun jangan terlalu miring. Oke, kita akan mau menyolder bagian komponen tadi ya, resistor. Solder dulu yang kita dekatkan pada objek atau pada kaki komponen yang nantinya akan kita solder ya, posisinya seperti ini. Kemudian setelah 3-4 detik baru timahnya maju. Kemudian angkat sekitar 3 detikan. Nah, angkatnya ke atas. Nah, hasil solderan seperti ini ya, mantap. Oke, saya akan kasih contoh solderan yang kurang bagus ya. Oke, contohnya solderan yang kurang bagus. Saya akan solder. Kita solder, timah dulu yang maju. Ini contoh solderan yang kurang bagus menurut saya ya, caranya. Kalau yang bagus itu tadi yang pertama. Sekarang contoh solderan yang kurang bagus ya, caranya. Contoh mama kita timah dulu yang maju. Ini nggak ada ngaruh apapun kalau timah dulu yang maju ya, atau yang kita dekatkan. Ini nggak ada ngaruhnya sama sekali. Ketika ininya maju, soldernya maju setelah timah, ini nanti teman-teman bakal lihat hasilnya sendiri seperti apa. Tuh, susah nempelnya ya, nempelnya susah karena permukaannya itu tidak dipanaskan terlebih dahulu ya. Jadi cara nyolder yang baik itu harus solder dulu yang maju untuk memanaskan bagian permukaan yang nantinya akan ditempatkan kaki komponen, kemudian baru kita solder. Jadi cara nyolder yang baik itu yang perlu diperhatikan, posisi solder harus agak sedikit tegak ya, jangan terlalu miring.
Kenapa ini jangan terlalu miring? Takutnya ada jalur lain di sebelahnya ya. Yang kedua, pastikan mata solder itu harus bersih. Ya, caranya menggunakan pasta pembersih. Yang ketiga, usahakan kaki komponen tidak ada yang berkarat. Ya, ini supaya menempel dengan baik. Yang keempat, ketika mau menyolder, usahakan solder terlebih dahulu yang maju ya, yang maju, supaya hasil solderannya itu menempel dengan sempurna. Oke, saya kasih contoh lagi ya, untuk menyolder yang hasilnya bagus. Oke, kita solder lagi contoh di sini. Oke, solder dulu yang maju. Ini tahan kisaran 2-3 detik ya teman-teman ya. Nah, solder dulu yang maju, kemudian baru timah setelah 3-4 detik. Ya, hasil solderan seperti ini. Mantap ya, ini hasil solderannya mantap. Ini hasil solderan yang kurang bagus, jelek kelihatan ya. Oke, jadi untuk adik-adik dan teman-teman yang masih belajar elektronika, untuk cara nyolder kurang lebih seperti itu menurut saya. Terus semangat belajar elektronika, jangan menyerah, maju terus, pantang mundur ya. Oke, jadi seperti itu ya cara nyolder yang baik dengan hasil solderan yang lumayan menempel ya. Oke. Oh ya, di sini saya sedikit berbagi ya tentang pengalaman saya dulu waktu masih sekolah di bangku SMK ya. Karena saya jurusan elektro, waktu itu saya membuat alat ya, waktu itu saya membuat lampu flip-flop yang diajarkan dari guru saya ya. Saya cara menyoldernya tidak seperti tadi. Alhasil ketika saya menyolder di papan PCB, lampu flip-flop tidak berjalan dengan benar, dengan baik, karena solderannya kurang bagus ya. Kelihatannya menempel solderan itu, kenyataannya tidak menempel ya. Jadi kalau ada pernah membuat project ya, atau membuat alat di bangku SMK atau di bangku kuliah khususnya, ketika kita melihat bahwa timah itu menempel di bagian permukaan PCB, jangan ditafsirkan itu benar-benar nempel ya. Sebab ada kalanya kalau kita cara menyoldernya kurang baik, itu hasil solderan kelihatannya saja menempel tapi kenyataannya tidak menempel ya. Contoh, seumpama ini adalah bagian permukaan PCB, kemudian ada lubang untuk komponen ya. Ketika lubang komponen ini kita masukkan kaki komponen seperti ini, kemudian kita beri timah, kita solder ya, kita tidak cara menyoldernya kurang benar, kurang baik, sehingga hasil solderan kurang baik. Jadi kelihatannya nempel, seumpama ini adalah timah yang sudah menempel ya. Jadi di dalamnya seperti ini ya, kerowong, cekong. Kaki komponen akhirnya bergerak seperti ini pada posisi timah yang sudah menempel di bagian permukaan. Kelihatannya nempel, tapi kenyataannya di dalamnya kerowong seperti ini. Ini dikarenakan cara menyoldernya kurang baik. Nah, kalau solderan yang baik ya, ketika kaki komponen masuk ke lubang komponen ya, pada bagian papan PCB, solder dulu yang maju seperti yang tadi saya contohkan ya cara nyoldernya, kemudian baru timah. Solder dulu, tahan 3-4 detik, kemudian baru
timah. Posisi usahakan solder agak tegak, jangan terlalu miring ya. Kemudian timah maju. Nah, ketika timah sudah meleleh, pastikan dengan rata ya. Maka dipastikan timah akan menempel dengan sempurna seperti ini, sehingga kaki komponen tidak goyak, tidak bergerak ya, stabil, kaki komponen stabil. Berbeda yang di awal ya, kelihatannya nempel tapi di dalamnya power, sehingga komponen masih bisa bergerak. Tapi kalau begini, ini susah, artinya solderan menempel dengan benar. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sharing untuk teman-teman, untuk adik-adik yang masih belajar tentang elektronika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.